Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama hadir pada pertemuan ke-8 mata kuliah Etika dan Hukum IT. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cyber law ya, atau undang-undang di dunia cyber. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, setiap negara pasti memiliki undang-undang sendiri tentang cyberspace ini ya, termasuk juga Indonesia ya. Indonesia memiliki beberapa undang-undang, peraturan daerah, ya, peraturan menteri maupun peraturan-peraturan instansi yang ada hubungannya dengan cyber law ini. Salah satu yang hukum paling salah satu hukum yang paling dikedepankan dalam cyber di Indonesia adalah yang adanya undang-undang ITE ya. Undang-undang ini membahas ataupun membuat aturan-aturan tentang bagaimana kita berkegiatan di bidang informasi dan elektronika ya. Oleh karena itu di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang undang-undang ITE yang ada di Indonesia. Ya, ini penting sekali Anda ketahui, terutama Anda sebagai orang yang akan bergerak di dunia IT. Ya, jangan sampai Anda melanggar undang-undang ini. Ya, karena ketika ketidaktahuan kita tentang undang-undang ini, maka resikonya adalah kita akan terjerat undang-undang ini. Ya, jadi apabila kita melanggar aturan yang ada di undang-undang ini, maka tentu saja kita akan mendapat hukuman ya. Nah, terutama karena kita selalu berkegiatan di dunia IT, maka sebaiknya Anda mengetahui bahkan mungkin menguasai undang-undang ini ya, agar Anda tidak sampai terpeleset, terjerat oleh undang-undang ini. Baik, kita mulai ya. Apa itu undang-undang ITE ya? Jadi kita biasanya nyebutnya undang-undang ITE ya. Mungkin Anda sering dengar tuh di televisi, di berita, ataupun membaca di koran, di majalah ya, di informasi di web ya. Sering orang bilang terkena undang-undang ITE. Nah, apa itu undang-undang ITE? Undang-undang ITE ini adalah undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Disingkat undang-undang ITE. ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Atau ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Jadi ada juga yang bilang Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, artinya dia dilahirkan atau dikeluarkan pada tahun 2008 ya. Jadi apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum ya. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa dulu Indonesia menjadi surganya bagi para pelaku cybercrime ya, dulu sebelum undang-undang ini lahir. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kegiatan melanggar hukum di dunia cyber ya, dilakukan di Indonesia, maka mereka tidak akan bisa dijerat hukum di Indonesia karena Indonesia belum memiliki hukumnya. Nah, namun setelah adanya undang-undang ini, tentu saja para cybercrime tidak bisa lagi seenaknya melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan kriminal di dunia cyber di Indonesia. Ya. Nah, undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, jadi artinya
semua kejahatan yang berhubungan dengan cybercrime, baik itu dilakukan di Indonesia maupun dilakukan di luar Indonesia, tapi selama itu merugikan orang Indonesia, maka bisa terkena undang-undang ini. Ya, jadi jangankan dilakukan di Indonesia ya, dilakukan di luar hukum Indonesia pun, apabila itu merugikan kepentingan Indonesia, maka itu bisa dijerat dengan undang-undang ITE ini. Ya, misalnya seorang hacker membobol bank di Indonesia, walaupun dia membobolnya dari Jepang, nah bisa saja kita menangkap orang tersebut dan diadili di Indonesia. Jadi undang-undang ini yurisdiksinya cukup lengkap gitu ya. Itu adalah undang-undang ITE atau undang-undang nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta teknologi informasi secara umum. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini disingkat dengan Undang-Undang ITE ini ya, nomor 11 tahun 2008, dirubah ya oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi artinya pada tahun 2016 undang-undang ini direvisi atau dirubah dan diperbaiki. Namun tidak terlalu signifikan ya, artinya di dalamnya masih tetap seperti yang lama, hanya beberapa pasal saja mungkin yang dirubah. Tapi secara umum tidak ada perubahan signifikan. Ya, jadi boleh saja Anda mengatakan Undang-Undang ITE ini nomor 11 tahun 2008 atau nomor 19 tahun 2016 yang terbaru. Ya. Nah, azas dan tujuan Undang-Undang ITE ini ya. Jadi kenapa pemerintah Indonesia meng-create undang-undang ini, membuat undang-undang ini. Yang pertama azasnya adalah pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Ini asasnya ya. Di asasnya tidak memihak, ya, asas hukum, asas manfaat, dan kehati-hatian serta etikat baik. Ya. Sedangkan tujuan dibuatnya undang-undang ITE ini adalah ya, pertama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Ya, jadi memberikan pengetahuan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia pun merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia. Ya, kehidupan bangsa. Lalu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Kenapa ini ada hubungannya? Ya karena kalau kita sering diserang oleh carding, sering diserang oleh para penjahat cyber, ya maka ekonomi kita juga akan runtuh ya. Mungkin bank banyak dibobol, toko-toko online banyak dibobol. Nah, makanya untuk supaya berkembang dibuatlah undang-undang ini. Dan juga sekarang ini kan banyak transaksi online, ya. Hampir semua masyarakat sudah melakukan transaksi online, belanja online, pembayaran online, maka perdagangan dan perekonomian tersebut harus dilindungi, ya. Lalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, ya. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, ya. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana kita memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Jadi artinya kita pemakai Facebook, nah, jangan takut untuk dibajak, ya. Kalau ada pembajak, berarti pembajak tersebut bisa diadukan dengan undang-undang ini, ya. Nah, jadi memberikan rasa aman lah, keadilan. Jadi diharapkan dengan munculnya undang-undang ini tentu para penjahat cyber lebih takut melakukannya. Ya, walaupun tidak bisa hilang sama sekali ya. Tapi minimal mengurangi dan bisa memberikan rasa aman kepada pengguna teknologi informasi di Indonesia. Itu tujuan dari dibuatnya undang-undang ini. Nah, apa kontennya atau isinya ya? Konten dari undang-undang ITE itu. Ya, isi dari undang-undang ITE. Nah, secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Ya, jadi ada dua bagian besar. Yang pertama adalah pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Artinya apa saja yang termasuk ke dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Setelah itu adalah pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, apa yang tidak boleh ya dilakukan di dalam dunia transaksi elektronik gitu. Jadi dua bagian besarnya itu yang membahas tentang apa aja sih transaksi elektronik itu, lalu bagaimana pengaturan pelanggaran yang dibuatnya ya. Nah, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law on E-commerce ya. Jadi instrumennya mengacu kepada UNCITRAL Model Law on E-commerce dan UNCITRAL Model Law on E-signature ya, tanda tangan digital. Jadi memang dunia internasional juga sudah punya instrumen ya, sudah punya bentuk hukum. Nah, itu kita mengacu ke sana. Nah, bagian ini dimaksudkan untuk mengkomodir kebutuhan para pelaku bisnis internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Ya. Lalu beberapa materi yang diatur antara lain yang pertama pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah ya, itu ada di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Nah, jadi artinya dokumen-dokumen elektronik sekarang ini merupakan alat hukum yang sah. Ya, misalnya Anda mentransfer uang ya di bank, lalu ada bukti transfer tapi berbentuk soft copy. Nah, itu sah. Ya, tidak mesti di print out gitu. Ya. Jadi dokumen-dokumen elektronik ini sekarang akan menjadi alat bukti hukum yang sah. Ya. Jadi jangan takut untuk paperless lagi. Kadang-kadang kita kan ada ketakutan harus di print out, harus di stempel, harus dicap gitu ya. Harus tanda tangan. Nah, sebetulnya sekarang sudah boleh ya. Di dokumen elektronik sudah menjadi alat hukum yang sah. Lalu yang kedua mengatur tanda tangan elektronik atau electronic signature ya, e-signature. Sekarang udah banyak konsep-konsep tanda tangan elektronik. Yaitu pasal 11 dan pasal 12. Itu membicarakan tentang tanda tangan elektronik. Ya. Yang ketiga adalah penyelenggaraan sertifikasi elektronik ya, certification authority pasal 13 dan 14 ya. Lalu penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan 16. Nah, jadi itu materi yang diatur. Lalu juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Nah, ini sebenarnya yang paling penting supaya Anda tahu apa saja yang dilarang oleh undang-undang ini ya. Beberapa cybercrime yang diatur dalam undang-undang ITE antara lain pasal 27 tentang illegal content ya. Konten-konten yang tidak boleh. Nah, pasal 27 itu membahas tentang illegal content. Konten ilegal, konten yang tidak boleh disebarkan melalui media elektronik. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah muatan yang melanggar kesusilaan, pornografi. Contohnya ya. Muatan perjudian ya. Gambling ya. Jadi situs-situs judi itu sebenarnya itu melanggar hukum gitu. Ya. Nah, makanya di-ban oleh Kominfo kan, ya. Terutama juga situs-situs pornografi. Ya, computer related betting ya. Lalu juga konten-konten atau muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, ini yang banyak kena saat ini kan. Ya, banyak orang terkena Undang-Undang ITE di pasal 27 ini. Ya. Tentang pornografi dan pencemaran nama baik ya. Menghina orang, menghujat tidak boleh. Lalu muatan pemerasan dan ancaman ya. Extortion and threat, ancaman. Nah, jadi kalau kita mengancam orang melalui media elektronik, nanti juga kita bisa kena pasal Undang-Undang ITE ini, pasal 27. Ya, jadi nggak boleh kita mengancam orang, ya, mengancam teman gitu. Awas, kamu besok ya, saya cari kamu ya, saya celakai kamu. Itu kan ancaman tuh, itu tidak boleh. Ya bisa kena pasal 27. Itu legal content. Jadi Undang-Undang ITE ini membahas kira-kira tentang cybercrime dan cyber law itu cybercrime itulah illegal content atau konten-konten ilegal. Ya. Konten pornografi, perjudian, penghinaan pencemaran nama baik dan pemerasan atau ancaman. Lalu yang kedua di pasal 28 itu masih illegal content juga. Ya, pasal 28 masih membahas tentang illegal content. Yang berisi tentang berita bohong ya, hoax. Nah, ini hoax termasuk pasal 28.
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Service offered fraud, ya, berita bohong atau hoax. Lalu informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, SARA. Nah, itu juga di pasal 28. Ya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya di media sosial banyak ini akan kena ya, cuma sayangnya ya tidak semua diusut gitu ya. Padahal banyak tuh yang suka menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Lalu pasal 29 juga masih legal konten, namun isinya tentang informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, ya, sama ya, tidak boleh menakut-nakuti, mengancam itu nggak boleh. Kalau Anda mengancam orang, menakut-nakuti orang melalui media sosial, ya melalui media elektronik, maka kena pasal 29 ini. Ya. Apa hukumannya nanti akan dibahas ya di berikutnya. Apa saja hukuman-hukuman kalau kita melanggar undang-undang ini. Nah, itu tadi ya. Jadi pasal 27, 28, 29 masih tentang illegal content. Konten yang tidak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh membuat memforward, mengirim ya illegal content. Nah, pasal 30 itu membahas tentang illegal access, akses yang tidak boleh. Ya, hacker, cracker itu akan kena pasal 30 ini. Karena biasanya hacker dan cracker adalah melakukan illegal access. Ya. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer orang lain. Ya, dengan cara apapun. Ya. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ya, mengambil dokumen orang secara elektronik. Dengan sengaja dan tanpa sengaja atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, ini ya. Cracker biasanya ini nih, ya, membobol sistem keamanan. Ya. Jadi illegal access diatur di pasal 30 ya. Sistem merusak sistem orang lain. Itu di pasal 30 ya. Kalau pasal 31 itu tentang illegal interception ya. Penyadapan ya, intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tentu oleh milik orang lain. Jadi kalau kita menyadap punya orang lain tanpa izin ya itu kena illegal interception ya, pasal 31 ya. Intersepsi atas transmisi informasi elektronik ya, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, tetap aja dikenakan pasal 31. Jadi illegal interception itu penyadapan ya, penyadapan yang ilegal. Pertanyaannya kalau pemerintah contohnya misalnya KPK menyadap bagaimana? Ya kalau KPK tentu punya izin ya, punya izin untuk menyadap. Ini yang tidak ada izinnya. Pasal 32 adalah data leak and espionage ya. Apa itu? Ya mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Jadi Anda download punya orang, Anda rubah-rubah gitu ya sertifikatnya, mengubah namanya, itu tidak boleh. Jadi mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transaksi, merusak, menghilangkan ya dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya, jadi tidak boleh dirubah. Itu nanti kena pasal 32 data leakage and espionage. Nah, kalau pasal 33 Undang-Undang ITE ini membahas tentang sistem interference ya, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, mengganggu jaringan elektronik orang lain gitu ya. Artinya dengan berbagai cara kita menyebabkan misalnya wifi orang lain menjadi tidak jalan, menjadi tidak kencang lagi gitu ya, atau kita melakukan mengganggu sinyal gitu ya, kan mungkin banyak cara untuk mengganggu sinyal wifi gitu ya.
sinyal telepon misalnya kan elektronik tuh, sistem elektronik ya. Nah, itu kena pasal 33, sistem interference, menginterferensi sistem orang lain ya, mengganggu sistem orang lain. Kalau pasal 34 isinya tentang misuse of device ya, memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi cybercrime. Ya. Jadi kita tidak boleh memproduksi, menjual, mengadakan, menggunakan, mengimpor alat-alat yang akan digunakan untuk cybercrime. Itu kalau kita melakukan itu ya kena pasal 34. Ya, misalnya kita mau melakukan penipuan online gitu ya. Nah, kita beli perangkatnya, kita adakan perangkatnya, jual ke orang, itu tidak boleh. Jadi sebagai penyedia jasa untuk kegiatan cybercrime kita tidak boleh. Ya. Lalu pasal 35 masih sama, yaitu data interference ya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi ya, penciptaan dokumen elektronik seolah-olah data itu asli. Nah, jadi memasukkan data ya, mengedit pakai Photoshop itu sebetulnya sudah masuk ke pasal 35. Ya. Mengubah dokumen elektronik tidak boleh. Ya. Ya, kalau tadi kan merusak ya, menjual, mendistribusikan. Kalau yang ini tidak boleh. Ya, ini adalah dianggap akan otentik gitu ya. Ya. Ya, jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ya, dianggap seolah data itu otentik. Jadi kita merubah ya, memasukkan lah, kan seolah-olah data itu otentik. Jadi tidak boleh kita memasukkan dengan editing perangkat-perangkat ya, software edit. Ya. Nah, jadi itu adalah konten-konten yang ada di Undang-Undang ITE. Ya, jadi pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan tentang pasal-pasal apa saja sih yang ada di Undang-Undang ITE itu. Nah, sedang untuk apa hukumannya kalau kita melanggar pasal ini, itu akan menjadi tugas bagi Anda semua. Ya, jadi mudah-mudahan nantinya dengan mengetahui Undang-Undang ITE ini, Anda bisa berhati-hati dalam melakukan kegiatan di dunia maya, ya. Anda berhati-hati di dalam melakukan kegiatan menggunakan media sosial, gitu ya. Memang perlu kajian khusus yang mendalam kalau kita memang ingin betul-betul menguasai undang-undang ini. Tapi minimal Anda mengetahui secara garis besar apa-apa saja sih yang tidak boleh dilakukan melalui perangkat elektronik ini, ya. Ya ini tadi, ya. Ya, pertama ya, Anda tidak boleh melakukan illegal content gitu. Itu yang pertama. Jangan sampai membuat, menyebarkan, memforward illegal content. Ya, konten-konten yang berisi pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, ancaman. Ya, berita bohong, hoax, berita yang menyebabkan permusuhan itu tidak boleh Anda lakukan di media elektronik, ya. Jadi yang pertama tidak boleh melakukan illegal content, ya. Lalu tidak boleh melakukan illegal access, artinya memasuki sistem orang lain tanpa izin, ya. Jangankan merusak, masuk aja Anda sudah kena gitu. Apalagi merusak, mengambil data, mencuri, itu namanya illegal access, ya. Masuk ke server orang, dirubah-rubah, itu sudah termasuk illegal access, ya. Tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh melakukan illegal content, tidak boleh melakukan illegal access, lalu juga tidak boleh melakukan illegal interception, ya, mengganggu jaringan orang lain, mengganggu, kalau interception itu penyadapan, ya, tidak boleh melakukan penyadapan, ya, tidak boleh merekam pembicaraan orang lain tanpa izin, itu penyadapan namanya, itu namanya illegal interception, ya. Terus juga tidak boleh melakukan data leak dan espionage, ya, merubah dokumen-dokumen milik orang lain, tidak boleh, ya. Lalu tidak boleh juga melakukan sistem interference, ya, melakukan sesuatu yang merubah data orang lain elektronik seolah-olah itu otentik atau asli.
Bahasa sederhananya memalsukan. Nah, tidak boleh memalsukan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, ya. Jadi itu adalah undang-undang pertama yang memayungi hukum tentang cyberspace dan cyber law di Indonesia, ya, cybercrime di Indonesia, ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan cyberspace, cyber law, dan cybercrime itu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang ITE ini, ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibuat tugasnya, ya. Tugas pertama adalah membuat tulisan atau paper yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah silakan Anda download Undang-Undang ITE nomor 11 atau Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ya, khususnya pasal 27 dan 35. Jadi nggak usah dari awal, ya. Anda download semua tentu saja, tapi Anda perhatikan pasal 27 dan 35 sampai 35. Nah, buat tulisan tentang apa hukuman yang akan didapat jika kita melakukan kegiatan pelanggaran pasal 27 sampai 35 tersebut. Ya, contoh, misalnya kegiatan atau pelanggaran pasal 27 akan mendapatkan hukuman apa? Ya, kegiatan atau pelanggaran pasal 28 akan melakukan apa. Jadi pasal 27 itu nanti misalnya membahas tentang illegal access. Nah, kalau kita melakukan illegal access, apa hukumannya? Itu ada di sana. Anda tinggal baca saja, ya. Anda tinggal download, Anda baca dan buatkan tulisannya, ya. Tentu saja nanti di sana kan dijelaskan. Pasal 27 itu adalah kegiatannya ini, hukumannya ini, ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya Anda tahu apa sih hukuman yang akan saya dapat kalau saya melanggar pasal ini, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.